Kalau saran dari aku sih jangan pernah ngerasa insecure karena kamu itu berharga, kamu itu punya sesuatu yang bisa kamu tonjolin dari diri kamu sendiri dan sesuatu yang baik itu pasti bakal ditemuin sama orang yang nantinya emang buat kamu gitu. Dan sejauh apapun orang itu kalau emang ditakdirkan buat kamu, digariskan buat kamu ya bakal ke kamu juga gitu. Jangan berkecil hati sama orang yang mengghosting kamu kayak aduh kenapa ya aku di ghosting gitu, kenapa ya aku ditinggalin gitu. Jangan sih, karena kedepannya itu ada seseorang yang pasti bakal buat kamu gitu loh. Kalau emang kamu di ghosting hari ini ya berarti emang bukan dia orangnya gitu sih. Cara kita mengetahui mereka itu lagi PDKT, tahu nggak sih? Kayak gitu Heeh. ya. Tahu nggak tanda-tandanya? Tanda-tandanya ya, gimana ya. Pertama, orang yang masuk ke kita itu kan sulit dihindari ya. Maksudnya ya siapapun yang masuk itu sebenarnya ya emang udah itu jalannya gitu loh, paham gak sih? Kayak gitu. Terus gimana tanda-tandanya? Menurut aku ya kalau misalnya kamu ngerasa kamu klop ke dia, kamu match ke dia, kamu ngerasa kamu uh, bisa ngobrol ke dia atau apapun itu, istilahnya kamu tuh nyambung lah gitu ke dia gitu. Dan dia punya feedback buat kamu ya berarti emang dialah orangnya kayak gitu. Itu sih menurut aku. Dan sampai sekarang aku belum pernah nemu yang kayak gitu sih, belum sih mungkin ya. Iya sama sih, aku juga belum ya. Oh berarti itu ya, balik lagi ke topik pembahasan mereka tuh apa gitu, nyambung matchnya apa, sambungnya apa. Mungkin mereka bisa ngobrol sampai berjam-jam. Nah terus mereka match ternyata, atau enggak mereka matchnya ternyata sama-sama swipe kanan. Weh, Aduh, 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 parah sih. Iya, iya, iya. Ya gitu Tapi deh. kalau Pengalaman ya, kalau menurut kanan gitu ya. Swipe kanan semua sampai mentok. tapi kalau menurut aku mungkin dari kalau mau lihat kurvanya ya, mungkin kalau menurut aku nih, kalau misalnya kita lihat dia nih suka sama kita apa enggak, mungkin bisa dilihat dari waktu dan dari lamanya kita menjalin hubungan gitu. Kalau misalnya waktu nih mahal nih. Nah, seberapa banyak waktu yang dia luangkan buat kita, dan juga seberapa seberapa sering kita berkomunikasi. Nah, itu mungkin juga salah satu yang bisa kita lihat sih. Benar-benar. Mungkin kayak gitu. Benar. Karena menurut aku juga kayaknya waktu itu penting loh. Tapi kok dia bisa memberikan waktu, mungkin dia bisa makan kayak, atau mungkin dia bisa ngerjain tugas mungkin, tapi dia ngeluangin waktunya buat jalan sama kita, atau mungkin chatting dengan kita. Mungkin kayak gitu Nah sih itu kalau menurutku. menarik tuh. Kalau menurut Dina sendiri, kamu lebih suka tipe cewek yang mana? Orang yang Hah, cewek? eh eh Cowok? sorry tipe cowok, tipe, tipe lebih suka tipe cowok yang kayak gimana? Spend time bersama, quality time bersama, atau enggak dia kasih hadiah terus tapi jarang bersama? Gimana ya? Kalau aku sih gini, maksudnya itu kan waktu ya, masalah waktu. Kita kan punya aktivitasnya masing-masing ya, punya aktivitas masing-masing, punya waktu masing-masing. Jadi menurut aku sih dalam hubungan itu selama kamu sama dia punya waktu buat bareng, nggak yang harus tiap hari gitu, tapi saling ngeluangin waktu buat ngobrol bareng, buat duduk bareng, sekedar nanya kayak gimana nih hari ini gitu, kayak gitu menurut aku itu lebih dari cukup sih kayak gitu. Karena kan yang diperluin juga kan komunikasi itu tadi ya dalam satu hari itu gitu. Dan kalaupun kamu maksudnya minta ke pasanganmu buat seharian sama dia itu kan nggak mungkin ya. Jelas Mm-mm. dia punya kesibukannya, dia punya tugas yang harus diselesain, dia juga punya apa istilahnya aktivitas lain lah kayak gitu. Ya Nggak mungkin dia kesibukan. Ha.
Benar, nggak mungkin dia 24 jam sama kamu kecuali kalau kamu hubungan kamu Security. Oh, bukan. sama dia itu ya udah lebih dari sekedar pacaran gitu loh, paham nggak sih? Oh iya Maksudnya ya iya. udah kalian udah serumah kayak gitu itu kan ya silahkan aja kalau kayak gitu. Kamu minta waktu dia buat 24 jam ke kamu nggak masalah. Tapi kalau untuk masih dalam konteks pacaran itu nggak boleh sih. Nanti jatuhnya egois ke pasanganmu sendiri kayak gitu. Oke, oke. Let's say misalnya lagi sekota. Nah, terus Senin sampai Minggu nggak ada waktu untuk bersama. Itu perlu dipertanyakan, nggak ada waktu buat bersamanya tuh, waktu dia tuh dihabiskan buat apa? Kalau misalnya buat seneng-seneng doang dan buat teman-teman dia, sedangkan kamu nggak ada waktu sedikit pun buat pasanganmu, ya itu nggak bisa juga, nggak akan bisa jalan juga. Karena ya kan perlu komunikasi kan dalam hubungan kalian itu, seenggaknya dalam satu hari atau seenggaknya minimal berapa jam lah kamu meluangkan waktu buat kamu dan pasanganmu buat saling ngobrol kayak gitu. Tapi dia GoFood-nya lancar tiap hari. Wah, menurut aku gimana ya? Itu nggak ngejamin sih. Oh, enggak ngejamin ya. Karena ya kalau aku balik lagi ke yang tadi, menurut aku sesuatu yang penting di dalam hubungannya itu komunikasi tadi. Karena percuma kamu digofoodin tiap hari, kamu kasih hadiah tiap hari, tapi kamu nggak ngobrol sama sekali sama dia, gimana? Jadi makanan di sini nggak mempan buat Dania, buat Dina gitu. Nggak apa-apa, Dania juga nggak apa-apa. Tapi berarti kalau akan ada tuh pasangan yang 24/7 tuh setiap hari gitu harus sama-sama. Memang harus ya, emang kalau dalam hubungan tuh emang harus sama-sama gitu, atau gimana tuh menurut kamu? Kan ada tuh orang-orang yang 24/7 jadi setiap hari dia ketemuan gitu. Itu pengangguran sih. Kayak enggak ada. Benar kayak benar, cuma ada loh yang kayak gitu. Kayak pertanyaan gak sih pacarnya tuh ngapain gitu? Emang dia nggak kerja? Emang dia nggak kuliah kayak gitu? Itu yang jadi permasalahan kok itu juga. Nah, menurut Dina sendiri idealnya kira-kira Senin sampai Jumat itu harus berapa hari sih? Iya, Senin sampai Minggu. Senin sampai Jumat. Sekolah, Pak. Sekolah. Kira-kira Senin sampai Minggu itu berapa hari kira-kira yang idealnya untuk quality time bersama? Sampai Minggu itu ya balik lagi ya, nggak bisa ditentukan dengan itu sih, maksudnya kayak gini. Balik lagi tergantung waktu dari pasanganmu itu gitu ya. Selama Sabtu, Senin sampai Minggu itu dia punya waktunya kapan gitu. Kalau misalnya dia kuliah Senin sampai Jumat, ya Sabtu sama Minggu silakan kalian ngobrol gitu. Selama seminggu nih udah ngelakuin apa nih gitu, udah ada cerita apa nih gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Ya balik lagi ke kesibukan kalian masing-masing, kesibukan pasangan masing-masing. Karena nggak bisa dipaksain juga. Dan yang namanya ngobrol kan bener-bener harus kamu bisa dan dia juga bisa kayak gitu kan. Jadi biar ngobrolnya juga enak kayak gitu. Jadi Senin sampai Minggu, mungkin di weekend sih bisa. Di weekend ya, malam Minggu gitu ya? Bisa. Oke, mau di mana? Masuk, Paiko. Yuk, di mana di? Malbor. Gila sih. Oke. Tapi aku mau nanya nih, tapi dari pengalamanmu ghosting itu berpengaruh nggak sih ke trust issue kayak gitu? Kamu punya pengalaman nggak? Jujur enggak sih. Menurut aku ghosting itu ya emang permasalahannya sebenarnya dari orangnya. Memang benar ada efek buruk ke aku gitu sih ghostingnya itu. Itu tadi aku jadi overthinking, aku jadi nyalahin diriku sendiri gitu. Tapi aku nggak sampai, kalau aku ya pengalamanku aku nggak sampai trust issue ke orang sih. Karena menurut aku tiap orang pasti punya pribadinya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya cara masing-masing buat nunjukin rasa suka atau sayang dia ke pasangannya itu. Jadi nggak bakal mempengaruhi sih kalau aku pribadi ya. Tapi mungkin ada juga beberapa orang yang itu bisa jadi trust issue sih, karena dia
bakal ngerasa kayak wah semua cowok sama aja nih gitu, iya nggak sih? Kalian kesel nggak kalau digituin? Enggak sih. Parah. Enggak. Oh enggak ya? Oh, Oh, karena aku juga enggak ya? beranggapan cuma cewek itu sama aja. Wah, Iya sih, iya sih, benar. enggak. Aku nggak setuju sih. Atau mungkin Adi ini mainnya kurang jauh, mungkin kurang bersosialisasi sama Waduh. berbagai wanita gitu. Iya, makanya aku tuh emang gak ada pengalaman. Oh iya, sama sih, aduh. Sama sih, sama. Yang udah punya pasangan yang udah berapa tahun? Din 3 tahun ya katanya, 4 tahun ya pasanganmu. Aku paling lama ngejalanin hubungan tuh 4 tahun sih kemarin. Seriusan lu? Aku speechless. Aku asal nebak padahal. Kenapa gitu? Kenapa? Dari maba berarti ya? Dari SMA. Dari Oh, dari SMA SMA. sampai maba semester 3 apa ya? Oh, pas maba putusnya. Putusnya itu semester 3. Oh, semester 3. Oh, sorry ya. Tapi udah berlalu juga sih. Udah. Enggak apa-apa, aja. Sedih banget pasti. Ya gitulah. Tapi ya udah berlalu dan menurut aku itu banyak pelajaran sih sebenarnya yang dari kemarin-kemarin itu, kayak aku jadi lebih aware ke diriku sendiri, lebih aware dalam cari pasangan kayak gitu. Gimana sih yang baik itu gitu loh. Jadi lebih lebih paham aja sih. Oh. Itu kira-kira kalian putusnya karena apa sih? Trust issue atau orang ketiga? Diceritain nih serius. Kalau mau cerita boleh. Kalau enggak, Soalnya panjang ceritanya, nggak apa-apa ya. Boleh. oh bisa 2 bab, 3 bab, Nggak apa-apa. 6 bab gitu. Sampai daftar Skripsi. Mungkin siapa tahu di luar sana yang punya pasangan sampai bertahun-tahun takut kandas juga, mungkin bisa diminimalisir dengan ceritamu. Siapa tahu. Atau mungkin kalau terlalu panjang ya rangkuman aja lah gitu. Supaya nggak sampai 6 bab, 7 bab gitu. Kenapa ya? Mungkin gini sih, aku sama dia itu kan LDR ya, LDR-nya cukup lama. Jadi setelah Jogja tuh, sedangkan dia masih di sana dan dia kuliah di kota lain kayak gitu. Di Lampung. Enggak, dia kuliahnya di Jakarta. Oh. Oke, terus. Jadi kita banyakan LDR-nya dan jarang ketemu. Nah, itu tadi mungkin aku sama dia tuh komunikasinya agak kurang ya, dan dia di sana dengan kesibukan dia, aku di sini juga dengan kesibukanku. Jadi kita jarang ngobrol, kita jarang komunikasi kayak gitu. Akhirnya kita ngerasa kayak aduh, kayaknya aku ini deh gitu. Apa gimana? Kayaknya aku kurang bosan. Ngobrol deh sama dia kayak gitu. Kalau bosan enggak sih, jujur? Oh enggak ya, oke. Enggak ada kata bosan dari aku sama dia juga. Tapi emang kita ngerasa kayak kenapa ya hubungan kita tuh kayaknya berantem terus gitu loh. Tiap hari ada aja yang dipermasalahin. Nah, karena itu tadi kita nggak paham kondisi satu sama lain karena ngobrolnya yang jarang dan benar-benar nggak pernah ketemu. Ketemu tuh ya paling 4 bulan sekali kayak gitu. Sih menurut aku ya. Dan putusnya pun menurut aku secara baik-baik sih, itu benar-benar dari aku dan dari dia juga gitu. Dari dianya mengiyakan dan aku juga kayak ya udah deh kalau emang itu yang terbaik gitu, kenapa enggak gitu kan. Jadi ya udah. Oh, jadi kamu yang minta putus? Enggak ada. Pokoknya dari kita berdua sama-sama fix gitu loh, kayak ya udah oke, gitu. Enggak ada yang memutuskan dan enggak ada yang merasa diputuskan. Oh, berarti tiba-tiba hilang apa gimana tuh? Enggak tiba-tiba hilang kok. Emang kita sepakat aja sih, sepakat kayak ya udah kayaknya hubungan kita nggak bisa dilanjutin lagi karena banyak banyak berantemnya itu tadi, banyak ngerasa udah nggak cocok lagi, banyak miskomunikasinya. Jadi kita ngerasa ya udah deh gitu. Selesai. Bahkan dari hal-hal kecil aja jadiin berantem gitu ya. Banyak banget di dulu hal-hal kecil yang
apa ya, menurut aku kalau dipikir sekarang ya itu wah kayaknya kalau dulu tuh itu bener-bener hal-hal kecil sih tapi berakibatnya tuh besar gitu loh karena ya nggak dikomunikasikan dengan baik gitu. Oh itu kalau kau boleh tahu eh kapan sih? Maksudnya apa ya? Maksudnya kok kamu bisa memutuskan ini kayaknya udahan aja deh. Momen apa sih kayak Hmm, apa ya? Ya itu tadi sih kita jarang ketemu kan, jarang ketemu dan aku tuh tipe orangnya yang emang kalau sama pasangan nih aku suka ngobrol gitu loh aku benar-benar suka ngobrol tapi karena kita nggak ada waktu buat itu, nggak ada waktu buat ketemu saling ngobrol, saling cerita kayak gitu. Jadi ya menurut aku banyak yang gimana ya? Istilahnya tuh banyak yang miss gitu ya? kayaknya nggak cocok lagi deh gitu, heeh, banyak missnya. Mungkin aku udah lihat sini nih, kamu nih love language-nya quality time deh kayaknya. Mungkin ya. Heeh. Dari penerawangan aku nih. Wah, aku diterawang lagi. Tapi berarti sempat dibicarakan. Kirain tadi mungkin karena mungkin dari komunikasinya juga jarang, jadi tiba-tiba ya hilang aja gitu. Oh, jadi sempat ternyata dibicarain juga ya. Tempat dibicarain kok. Oh, wow. Bagus deh. Komunikasi baik-baik. Jangan Aku tiba-tiba boleh hilang. nambah. Oke. Aku Berarti boleh nambahin nggak? oke, boleh. Dan mungkin ya menurut aku waktu itu dia enggak sih. Aku sih. Aku sama dia waktu itu kita ngejalin hubungannya nggak di versi terbaik aku gitu. Karena menurut aku kalau dia ketemunya di versi aku yang sekarang mungkin ini spekulasi aku aja sih. Pendapat aku aja. Mungkin hubungannya bakal ya istilahnya berjalan lancar sih walaupun ada aja hambatannya ya pasti kan. Tapi kalau misalnya dia ketemu aku di yang sekarang mungkin bakal lebih baik sih. Aku nggak menyesali yang kemarin sih, cuman menurut aku kemarin tuh aku yang pertama aku yang kekanakan, terus aku yang nggak ngerti dia menurut aku ya. Tapi balik lagi di situ aku nggak nyalahin diriku sendiri. Nah itu gimana ya, buat sampai di situ tuh aku mengevaluasi gitu loh dari hubunganku yang kemarin tuh, kira-kira aku tuh salahnya gimana ya gitu. Oh ternyata ya di situ emang dia nggak ketemu versi terbaik dari diriku gitu. Coba kalau ketemunya di sekarang gitu. Tapi yang nggak ini loh bukan berarti aku salah atau gimana-gimana ya. Tapi ya menurut aku kayak gitu. Tapi ya itu jadi pelajaran sih buat aku ke depannya kalau misalnya menjalin hubungan, oh harus kayak gini nih gitu. Jangan sampai yang kemarin keulang lagi. Gitu. Oke. Oke, yang dari maksudmu itu versi terbaik itu maksudnya apa? Maksudnya lebih dewasa. Kayak gitu. Menurut aku kemarin aku lebih banyak nggak ngalahnya, banyak aku nggak ngertinya ke dia karena ya itu tadi. Egois. Aku egois, banyak nggak paham lah sama dia di sana kayak gimana gitu. Sedangkan aku ngerasa di sana tuh waktu itu tuh aku ngerasa udah paling mendalam gitu loh. Aku yang ngerasa ini nih aku terus nih gitu. Ini aku loh kayak gini gitu. Masa kamu cuman kayak gitu ke aku gitu. Kayak gitu loh kemarin. Oh. Tapi kamu merasa kalau dia tuh udah ngelakuin yang terbaik gak sih buat kamu, mungkin misalnya dia berusaha untuk ngertiin kamu tapi mungkin kamu nggak ngerasa itu atau gimana? Kalau kemarin enggak, kalau pas kemarin kita ngejalanin hubungannya enggak, aku ngerasa kalau dia tuh nggak ngertiin aku, dia ngerasa kalau dia tuh nggak bisa paham apa mauku gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir sekarang tuh enggak, ternyata emang kesalahan dari kita tuh kita nggak bisa memahami satu sama lain gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, tapi emang waktu itu ya itu tadi kita nggak ketemu di versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini nih. Penting banget nih saling memahami satu sama lain ya. Banget sih, benar. Dan Ya, untuk mengevaluasi diri gitu. mengetahui itu harus dikomunikasiin. Tapi susah juga sih emang LDR. Emang. Sebenarnya nggak susah loh, Di. Selama kamu punya komunikasi yang bagus dengan pasanganmu, mau sejauh apapun kamu LDR sama dia, menurut aku bisa-bisa aja sih. Benar, karena kuncinya yaitu tadi, komunikasinya harus jalan. LDR ya. Kalau aku sih emang
Nggak tahu sih, bukan menyalahin LDR-nya ya. Apa sih LDR itu? Lama-lama direbut ya? Ya kayaknya memang kalau menurut aku sih mungkin dari itu tadi komunikasi dan kepercayaan. Tuh. Betul, betul banget. LDR mungkin kayak gitu dari versi jomblonya aku. Oke. Itu asumsi aja ya guys, asumsi dari aku sendiri gitu. Maksudnya belum pernah ngerasain juga sih. Oke, tapi jadi menurutmu tuh kalau dalam situasi yang rumit nih, apakah ghosting itu bisa jadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah? Mungkin kayak misalnya kamu merasa kalau hubungan kamu nih toksik nih, terus tiba-tiba ya udah kayaknya aku tuh nggak kuat menghadapi hubunganku yang toksik, jadi ya udah aku ngilang aja gitu. Kira-kira menurut Dina nih itu bisa jadi solusi nggak sih kalau kayak gitu? Oke. Menurut aku enggak sih, enggak banget. Big no dengan ghosting karena ya itu tadi. Kalau untuk aku pribadi, ghosting itu efeknya fatal banget di aku. Mungkin beberapa orang lain juga merasakan yang sama ya sama aku. Tapi mungkin ada juga yang enggak gitu. Tapi lebih bahayanya ke orang yang ngerasa ini tuh berefek fatal itu tadi. Karena ya kan kita kan nggak bisa ya mengatur gimana orang gitu. Yang bisa kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah dengan si crushmu itu, si gebetanmu itu ya kalau misalnya kamu ngerasa itu toksik, ya silahkan dikomunikasikan gitu loh, silahkan dibilang sama dia, silahkan diomongin gitu, diobrolin. Kalau dengan cara ghosting, kamu tiba-tiba ngilang, kamu tiba-tiba nggak ada, itu salah, bener-bener salah, karena berefek fatal ke si lawanmu ini gitu. Mungkin ada yang berefek fatal dan ada juga yang biasa aja sih, karena dia emang ngerasa ya biasa aja juga ke si crush-nya ini. Tapi ya kalau misalnya kalau contohnya kasusnya di aku ya itu menurut aku jangan kayak gitu sih, jangan dengan cara ghosting itu tadi karena sangat berakibat fatal ke diri aku gitu. Berarti bukan solusi juga gitu kan ya? Bukan sih menurut aku. Solusinya tuh ngobrol, udah itu aja. Nice. Mantap. Kalau dari aku mau nanya deh, Din. Kamu menurutmu validasi hubungan tuh penting nggak sih? Mungkin nge-publish pasanganmu, storyin. Kalau menurut aku ya, Heeh. menurut aku nggak seberapa penting sih. Oh, nggak Karena begitu penting ya? nggak begitu penting. Karena yang menjalin hubungan kan kalian berdua ya. Yang tahu di dalamnya juga kan kalian berdua. Sebenarnya orang-orang lain di luar sana yang cuman ngeliat itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Nggak tahu yang gimana yang lagi kalian hadapin, masalah apa yang lagi kalian hadapin kayak gitu. Jadi menurut aku kalau untuk validasi suatu hubungan tuh nggak terlalu penting sih. Tapi ya kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana menganggap itu penting ya it's okay, nggak masalah. Karena kan balik lagi kan yang ngejalin hubungan kan kalian berdua, bukan orang lain. Oke. Berarti cuma sebagai ketegasan aja gitu mungkin. Kalau ini loh pasangan aku gitu, jadi publishnya mungkin cuma sebatas itu mungkin ya. Untuk selebihnya berarti cuma ya nggak usah dipublish, jadi kita jalanin aja berdua gitu, nggak usah ada orang yang tahu gitu. Aduh. Kan nggak apa-apa nggak sih, nggak masalah kan maksudnya Benar sih benar. nggak merugikan hubungan kalian ya kenapa enggak kayak gitu. Kalau menurut aku masalah sih. Salah ya, kenapa di? Kenapa tuh? Kan aku udah beliin dia tas LV, tas Gucci, masa dia nggak storyin sih? Wah, Oh butuh validasi. Oh ini pacar aku nih baik loh, memberikan. Makasih loh tasnya, beb, bla bla bla, makasih loh. Justru itu mengundang loh cewek-cewek yang lain. Kayaknya aku bisa gebet nih. Ambil uangnya terus tinggalin gitu. Nggak tahu ntar aku salah ngomong. Nggak, canda ya guys, canda ya. ya, tapi kalau menurut Agi itu penting nggak apa-apa loh, dia serius. Nggak masalah. Nggak apa-apa itu. Yang kayaknya lebih penting tuh cari pasangannya dulu deh.
Benar-benar Nah, itu yang lebih penting. baru rasain sendiri Perlu dipublish apa enggak gitu alamin ya. sendiri gitu. Nah itu baru kamu bisa memberikan banyak statement gitu, nggak kayak Ilham ini memang. Cuma kadang plus minus juga sih kalau dipublish kan takutnya oke nih publish niatnya buat supaya nggak ada orang lain yang deketin aku lagi. Tapi satu sisi kita nggak publish takut pasangan kita yang malah diincar. Benar. Itu bahaya berarti kan. Padahal liatnya supaya nggak ada lagi yang deketin kita. Ternyata malah pasangan kita yang dideketin sama teman sendiri. Tapi selama pasangan kamu nggak membuka pintunya, dia orang lain tuh nggak akan masuk sih. Oh iya bener. Balik lagi trust itu tadi ya. Benar sih. Tapi kalau digoda terus, bisa nggak sih kalau digoda terus itu? Kamu tuh, apalagi kalau misalnya mungkin si pasangannya dijelek-jelekin, tuh kan ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Oh ada ya? Ada nggak dia? Kalau menurutku ada sih, tapi nggak tahu. Aku nggak Gimana tahu. tuh? Ada sih. Mungkin ada, mungkin tapi ada. mungkin ada. Ada sih menurutku emang ya. Parah sih orang kayak gitu. Contohnya? Nggak tahu. Ini salah ngomong nih, ntar ada apa di luar gitu. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Tapi kamu ada nggak nih solusi kalau supaya orang nggak ngerasa kalau di ghosting sama pasangan gitu? Kamu ada nggak solusinya gitu? Supaya nggak di ghosting? Supaya nggak merasa kalau kamu tuh di ghosting sama pasangan gitu. Ada nggak nih kamu solusinya? Berdasarkan pengalaman aku ya, gini. Aku cewek sih. Cewek itu punya, nggak sih, semua orang itu pasti punya cahayanya masing-masing gitu loh, paham nggak sih? Dia Cahaya pasti apa? punya cahaya ilahi. Wah nggak dong. Oke, bener dong, cahaya ilahi. Dia pasti punya kelebihannya masing-masing. Jadi gini, jangan jadiin orang yang ngeghosting itu sebagai sebagai ini ya, sarana apa sih istilahnya tuh, melampiaskan. Bikin kayak diri kamu insecure gitu loh, jadinya tuh jangan. Malah jadiinlah orang yang mengghosting tuh jadiin ini gitu lah, evaluasi buat dirimu sendiri. Oh ya udahlah, berarti emang dia bukan orang yang ku cari gitu. Berarti emang bukan dia orang yang aku tunggu selama ini gitu, kayak gitu. Jadi menurut aku solusinya balik lagi ke ini sih, percaya dengan diri sendiri sih. Kayak diri sendiri tuh pasti punya punya sesuatu lah yang pasti bakal ditemuin gitu loh sama kelak pasanganmu nanti gitu, sejauh apapun dia, kayak gitu. Oke. Nah dalam apa ya? Berarti dia bukan target market kita gitu ya? Kayak gitu udah, biar aja orang-orang yang menggosip kamu. Tiba-tiba ada yang deketin, ternyata bukan orangnya, ya udah biarin aja. Biarin aja. Menurut aku kayak gitu sih, cara paling ampuh ya, kayak biarin aja deh. Oh berarti emang bukan dia lah orangnya gitu. Buat apa kita mikir kayak, duh kenapa ya gitu. Itu jadi pelajaran sih buat diri aku sendiri sebenarnya. Biar kedepannya lebih aware lagi, biar lebih kayak aku ngerasa nggak nyalahin diriku sendiri gitu loh jadinya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak mau nanya. Misalnya ada cowok yang deketin kamu, itu hal-hal apa sih yang kayak yang nggak banget itu, misalnya ada stranger deketin kamu kayak tiba-tiba lakuin hal yang bikin kamu ilfeel. Kira-kira ada nggak sih? Ada sih. Kayak kalau aku nggak suka banget sama cowok yang ngomongnya tuh yaitu tadi yang tinggi gitu loh, dari nadanya, dari ngomong kayak gitu. Karena ya buat apa kayak gitu loh, menunjukkan itu. Toh kalau misalnya kamu sama dia
sama-sama ngerasa klop, sama-sama ngerasa match, ya seiring berjalannya waktu kebaikan-kebaikan kamu atau apapun yang ada di dalam diri kamu tuh bakal kebuka dengan sendirinya gitu loh. Nggak perlu ditunjukin di awal, malah kalau aku pribadi itu bikin kayak ih apa sih gitu loh. Oh malah, oke, balik lagi tadi. Oke. Kalau misalnya dalam dunia digital deh, dalam chat, tiba-tiba kamu di chat stranger gitu, ada nggak sih, maksudnya apa sih orang-orang kalau misalnya PDKT tiba-tiba supaya nggak bikin ilfil cewek gitu? Apa ya, lebih hati-hati aja sih karena kan kamu kan dalam masa pendekatan kan. Sebisa mungkin tuh kamu kan ngikat dia kan, maksudnya kamu menarik perhatian dia, menarik hati dia bahkan kan. Ya menurut aku harus lebih berhati-hati gitu loh dalam bersikap apapun itu. Kamu seolah-olah emang ya jadilah dirimu sendiri gitu, jangan kamu melebih-lebihkan dirimu apalagi mengurangi dirimu sendiri kayak gitu. Oke, berarti ya. Hmm. First impression tuh penting banget berarti ya. Banget sih menurut aku, beneran. Bener tuh. Tapi itu kan dari sisi ilfilnya nih. Tapi kalau dari sisi positifnya, yang pertama kali kamu lihat, kalau kamu bilang kamu tertarik sama cowok nih, yang pertama kali buat kamu tertarik tuh apa gitu? Ini sih dari cara dia ngomong ke aku, ngobrol ke aku kayak gitu. Kalau first impression ya. Tapi kalau dari chat ya itu tadi aku nggak bisa menilai gimana orangnya gitu. Aku emang orangnya emang harus bener-bener ketemu gitu loh, bener-bener ketemu dan kita ngobrol, baru aku ngerasa kayak, oh aku nyambung nih sama dia gitu. Tapi kalau misalnya udah obrolannya aku sama dia udah nggak nyambung, kemana-mana udah nggak bisa diobrolin, udah aku bakal ya itu tadi skip sih kayaknya istilahnya. Oke. Berarti kamu nih yang penting nyambung dulu aja gitu ya. Dulu aja bener. Karena gimana kamu mau ngobrol satu sama lain kan kalau kamu nggak nyambung gitu loh. Gimana kamu mau saling ngerti gitu. Gimana mau berlanjut kalau di awal aja udah nggak nyambung gitu ya? Benar. Nice. Wah, menarik nih. Tapi dari segala macam perbincangan kita di hari ini, kamu ada nggak sih saran untuk orang yang merasa dia di ghosting sama pasangannya tuh, kamu ada saran nggak? Oke. Kalau saran dari aku sih jangan pernah ngerasa insecure karena kamu itu berharga, kamu itu punya sesuatu yang bisa kamu tonjolin dari diri kamu sendiri dan sesuatu yang baik itu pasti bakal ditemuin sama orang yang nantinya emang buat kamu gitu. Dan sejauh apapun orang itu kalau emang ditakdirkan buat kamu, digariskan buat kamu ya bakal kamu juga gitu. Jangan berkecil hati sama orang yang mengghosting kamu kayak aduh kenapa ya aku di-ghosting gitu. Kenapa ya aku ditinggalin gitu. Jangan sih karena kedepannya itu ada seseorang yang pasti bakal buat kamu gitu loh. Kalau emang kamu di-ghosting hari ini ya berarti emang bukan dia orangnya kayak gitu sih saran dari. Ya mungkin Iya. pasangannya lagi memantaskan diri untuk itu. Betul. Mengantaskan diri ya. Oke. Idih, gila Jadi pembahasannya. versi terbaik. Jadi versi terbaik dia nih buat si cewek terbaik juga tentunya kan. Apalagi Karena kan karena mungkin melihat dari pengalaman tadi si Dina juga tadi mungkin kayak kok dulu aku ngerasa aku tuh kekanak-kanakan, nah mungkin sekarang lebih sadar, mungkin orang-orang di luar sana juga lagi memantaskan diri supaya nggak seperti itu juga, itu mungkin kayak gitu juga sih. yes, benar. Yes, nice banget ya. Deep banget malam ini. Gitu banget ya. Oke. Oke, jadi Oke. kayaknya segitu aja apa ya pembahasan kita tentang relationship dengan topiknya lebih ke ghosting gitu ya. Gimana sih pengalaman dari guys kita tentang ghosting, di ghosting atau mungkin dan juga saran, kesimpulan dan semua dan banyak hal yang sudah kita bahas. Semoga Semoga ada yang bisa diambil bermanfaat. lah. Iya, Nah, pasti semoga ada. bermanfaat. Ada yang bisa diambil juga. Mungkin dari pengalamannya juga semoga juga relate dan juga mungkin ada yang saran-saran yang diberikan juga semoga bisa diterapkan juga mungkin. Jadi
Terima kasih juga buat Dina yang udah mau mampir di Ah, thank you di ruang Dina istirahat for juga. coming. Thank you. Sama-sama guys. Terima kasih juga udah diundang, udah ngobrol-ngobrol banyak, saling saling bertukar cerita kayak gitu. Aku senang banget sih bisa ngobrol dengan kalian. Thank you. Iya, thank you. Tapi kalau nanti kita mengundang lagi nih, bersedia nggak nih? Boleh dong, boleh banget. Aku malah kayak wah senang banget sih kalau diundang lagi. Itu beneran Oke. nggak tuh senang? Tapi beneran, iya bener. Beneran nggak tuh? Beneran nggak tuh? Beneran dong. Oh beneran, oke, thank you. No tipu-tipu ya. Oke, jadi sekian pembahasan kita tentang relationship dari ghosting ini. Jadi sekian dan selamat malam, selamat beristirahat dan bye-bye. Bye semua. Thank you Dina for coming. Alright. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Spotify kami, Ruang Istirahat, dan Instagram kami, ruangistirahat.id. Sekian untuk part episode kali ini. Stay tune untuk part episode selanjutnya. Bye.